salah ding. Wasa ngono. Kan tukul coy. Biasa guys, pengganggu masih ada. Oke, lanjut bentuk mimis dan hasil impact. Ada pertanyaan dari Richard Icat. Pak, adakah mimis berukuran 4,5 mm tapi berat gearnya 25 gram? Kalau ada mau dipesan Pak. Banyak mas di online ya. Saya itu pernah beli mimis 4,5 dengan berat 25 gram pernah. Mereknya lupa. Dari produknya kalau nggak salah Gamo. Merek mimisnya Gamo. Terus ada lagi Pile Driver. Saya masih punya 2 kaleng, tapi sekarang di Indonesia udah langka udah. Itu soalnya produk lama dari H dan N. Dari ini sama kayak gini nih. Dari produknya Barakuda Match ya, H dan N. Itu 21 grain. Banyak kok mas yang di atas 22 grain. Apalagi sampai pelurunya custom ya. Jadi dia mimis bubut itu ada yang mencapai lebih dari 22 gram, itu cukup banyak. Sepenting apa fungsi regulator untuk small game bang? Wah ini ya kalau menurut saya sih penting apabila kita memang mengharapkan akurasi yang bagus. Tapi kalau memang tanpa regulator sudah cukup, groupingnya sudah bagus, sudah mengenai sasaran dengan jarak yang kita harapkan, misalnya cukup 30 meter. Kalau memang tanpa regulator sudah bagus ya nggak usah dipaksakan untuk pasang regulator. Kalau versi saya seperti itu. Bos, kenapa ya PCP saya kalau angin 3000 peluru sedikit ngacak, tapi kalau angin di 2200 mulai nitik. Wih, nitik coy. Dari Osa Juru Mana. Jadi di tekanan 3000 sampai 2200 senapannya kurang bagus, intinya seperti itu ya. Akurasinya kurang bagus itu karena bukan valve kurang maksimal ya. Itu bisa diatasi dengan cara mengganti per hammer yang lebih keras atau per valve yang lebih lunak, atau berat hammer dibikin lebih berat lagi, mungkin itu kurang beratnya, atau langkah hammer bisa diperpanjang. Tapi nanti resikonya di tekanan 2200 ke bawah belum tentu juga nanti akan stabil seperti semula ya. Jadi memang solusi yang utama memang harus pasang regulator, tapi regulator juga tidak menutup kemungkinan di tekanan 3000 PSI akan selalu bagus, karena regulator juga punya standar apa ya sebutannya ya, maksimal pressure dimana dia bekerja dengan baik. Jelas gamblang tutorialnya, terima kasih om. Lanjut bagi nomor WA bang. Oke, nanti saya kasih setiap video saya kasih nomor WA ya, biar sampean bisa order ke saya wes, dan saya bisa share sedikit ilmu pengetahuan yang ada di kami. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari Wahyu Winanda, mau tanya, unit senapan saya Merodoro D32, akurasinya ngacak bang, tapi tembakan pertama dan kedua nitik, pas tembakan ketiga langsung ngacak. Gampang mas, jadi sampean gunakan 2 tembakan itu baik, setiap berangkat dapat 2 sampean. Sorry guyon coy. Jadi kalau 2 tembakan sih nggak jadi patokan ya, siapa tahu hanya kebetulan. Tapi kalau memang ini terjadi berulang, 2 tembakan itu yang bagus ya, mungkin 2 tembakan itu adalah performa terbaik unit sampean. Untuk menambah jumlah tembakan yang bagus itu harus dicek keseluruhan mas, dari laras, terus konstruksinya, terus springnya, perpernya, valve-nya, hammer, dan lain-lain yang memang harus dikondisikan, tapi terutama biasanya laras. Cukup mengedukasi, berbagi ilmu, langsung tak pencet KB. Siap. Oh ya, tak pencet KB ya bang. Kenapa kebanyakan dealer pakai mimis Hercules? Lah ini dari Mas Abdul Rahmianto, viral laras PCP terpendek di dunia. Ya memang saya menggunakan mimis Hercules ya untuk waktu unit ini ya, saya review unit ini. Bang, kenapa kebanyakan dealer pakai mimis Hercules?
emang kelebihannya apa, soalnya belum pernah pakai dan di tempatku nggak ada yang jual, jadi harusnya pesan dulu. Pesan di saya mas, saya ada. Oke, jadi saya juga kurang paham. Memang rata-rata unit lokal dengan laras bawaan atau laras standar itu cocok menggunakan unit Hercules. Menurut saya memang Hercules diameternya lumayan besar, terus tingkat kepresisiannya juga cukup bagus. Terus orang-orang mungkin menggunakan unit Hercules karena dia menggunakan ring ya, ada ringnya, dia double ring, sehingga daya bongkar keburuan itu lebih bagus impactnya ya. Jadi mungkin itu orang-orang jadi memilih Hercules. Sama harganya cukup merakyat, walaupun isinya sedikit 250, harganya di bawah 100.000 dibandingkan unit-unit yang lain kalengan harganya di atas 100 semua. Mungkin itu menurut saya, karena di saya juga Hercules sangat ramai dipesan oleh sahabat-sahabat beginner. Oke lanjut, langkah hammer di sini maksudnya gimana yo mas? Masih pemula ini mas, podo mas, yo pemula, matur suwun tolong dijawab. Dari Nasiri Kaber memahami lebih dalam bentukan pervalap. Jadi langkah hammer itu adalah apa ya men? Langkah hammer gimana? Langkah hammer itu posisi hammer ketika standby sebelum memukul sampai dia menemukan titik tumpu atau titik pertemuan. Jadi dari hammer posisi di belakang sampai dia memukul pentil valve itu langkah hammer. Berapa range-nya, berapa jaraknya, itu adalah langkah hammer. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cara mengukurnya sudah ada kok. Cara mengukur langkah hammer ada di konten saya sebelumnya. Jauh. Berapa kalau ngejual laras bugelnya mas? Wah, saya laras bugel itu cuma di konten saya itu cuma iseng mas, jadi saya nggak jual laras yang hanya sekilan, nggak sampai itu sekilan, nggak genep ya gitu. Itu saya nggak jual. Saya punya laras paling pendek yang saya jual itu oktagon 40 cm, akurasinya jos. Kalau sampai mau pesan saya siap. Oke lanjut. Yang mana ya pertanyaan? Tolong ulas juga mas, efektivitas ruang ledak kecil dan ruang ledak besar, pengaruh ruang ledak terhadap performa dalam akurasi chamber pipa, monolith, monoblok. Wah ini mas, dari Tintah Pasir. Ruang ledak second chamber mungkin ya. Jadi second chamber yang kecil dan yang besar, pengaruhnya begini mas. Ketika unit menggunakan regulator, ketika second chambernya kecil, untuk mencapai energi yang diharapkan biasanya agak susah. Jadi output regulator harus tinggi untuk mencapai speed yang diharapkan. Tapi ketika ruang ledak atau second chambernya cukup besar, itu akan mempermudah untuk mencapai speed yang diharapkan. Menurut saya seperti itu. Tapi ada tapinya. Ketika terlalu besar itu nanti efeknya cukup membuat rumit mengatur seberapa banyak volume yang akan dikeluarkan per shootnya. Jadi ketika terlalu besar ada kemungkinan akan cukup susah menyeting irit dan borosnya, apalagi ketika menemukan unit dengan chamber yang ruang ledaknya besar atau second chambernya besar, langkah hammernya jauh, terus berat hammernya juga berlebihan. Mungkin untuk big game sangat cocok. Jadi yang tepat menurut saya adalah ruang semuanya menyesuaikan. Kita peruntukannya untuk apa, nah nanti ruangnya harus kita sesuaikan. Kalau memang sudah besar duluan ya bagaimana caranya kita mengatur agar volume yang keluar tidak terlalu besar. Menurut saya seperti itu. Ini berlaku untuk monolith, monoblok, tabung pipa, chamber tumpuk dan lain-lain, semuanya sama. Oke.
daerah mana Kang? Saya di Banjarbaru Om, di Kalimantan Selatan, di jalur arah bandara, dekat dengan bandara ya. Dari saya kalau sampean pas nongkrong di toko saya itu bisa lihat pesawat mondar-mandir. Kadang-kadang stop juga dia pas di lampu merah. Guyon Om. Pengguyon men ya. Lanjut, Bos. Frame sama biru muda, lenturan yang mana? Lenturan biru muda. Bos, kalau per pemukul biru muda cocoknya per valve warna apa? Kalau memang untuk small game per pemukulnya biru muda, per valve-nya bisa menggunakan biru muda juga, bisa juga menggunakan krem. Kalau untuk big game, nah itu agak susah. Kita harus menggunakan langkah hammer yang cukup jauh, mungkin 1,5 cm. Berat hammer juga harus cukup berat dan diameter valve harus kecil. Sudah 11 menit, lanjut. Oh, mau tanya yang paling enak kombinasi pernya gimana tuh buat dapat up 1000 fps FSP fps Om, mohon infonya Om. Kalau memang tujuannya untuk speed tinggi ya gunakan per valve yang lebih lembut, diameter teflon valve lebih kecil, terus per hammernya otomatis yang lebih keras, langkah hammer lebih jauh, terus berat hammer juga yang cukup berat. Itu tips. Dan tambahan untuk barelnya atau larasnya gunakan yang alurnya cukup licin ya atau tipis kalau untuk mendapatkan speed tinggi. Dan panjang laras juga harus cukup ya, artinya bukan laras bugel. Kalau laras di bawah 30 cm untuk mendapatkan speed 1000 fps misalnya menggunakan 10 green itu cukup berat. Kalau untuk Moser OD28 pakai pernya OD berapa Om? Sudah saya buatkan kontennya, nanti tunggu tanggal tayangnya Om ya. Mas Agung Banjarbaru di mana alamatnya? Sudah tadi Om, dari Alfian PKY. PKY itu Palangkaraya kayaknya. Ini udah 1 bulan yang lalu, alhamdulillah. Mas mau tanya, kalau laras 40 cm alur 12 apakah bisa mantap akurasinya? Tergantung larasnya Om. Jadi kepresisian alur laras dari line dan groove, terus choke, terus pengerjaan dari crowning, loading, semuanya mempengaruhi. Sementara ini 40 cm itu cukup bagus akurasinya. Misalnya Octagon atau LR21 dengan panjang 40 cm laras lokal ya. H2S juga bagus. Mungkin sampai 50 meter masih akurat ya, masih bisa grouping bagus. Sementara unitnya harus kita setting sesuai dengan kemauan laras itu ya. Misalnya laras 40 cm kita harus cari fps yang tepat sama mimis yang cocok. fps yang tepat itu bagaimana? Nah itu nanti memang setiap laras itu berbeda, menggunakan mimis apa, beratnya berapa, itu nanti akurasinya harus kita speednya harus kita sesuaikan. Jadi tidak semuanya selalu sama, jadi memang harus kita coba. Tapi 40 cm itu cukup untuk menembak sampai dengan jarak 50 meter, saya rasa cukup. Oke, sudah 14 menit, ini kepanjangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ke konten selanjutnya. WhatsApp.